Assalamualaikum, halo semuanya. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya Claudia Sayang, saya Fishra Kayla, Saya Rosalia Haya. Saya Ramadhan Barita. Di sini kami akan mewawancarai mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Teknik tentang apa itu radikalisme. Selamat menonton. Selamat siang Bang. Siang. Maaf mengganggu waktunya sebentar. Ya, nggak apa-apa. Izin ya Bang ya, sebelumnya dengan Abang siapa? Ya, perkenalkan saya Naufal. Sama kakak sendiri siapa ya? Perkenalkan, namaku Miki Sabra Putri dari Teknik Lingkungan Angkatan 2022. Saya Mucar Devina dari S1 Tek Sipil. Abang dan kakak siapa? Izin, namaku Dava, aku dari S1 Teknik Kimia Angkatan 2022. Aku Dinda dari S1 Teknik Kimia Angkatan 2022. Di sosial media nih ada marak-maraknya tentang paham radikalisme gitu ya Bang. Benar. Kalau boleh tahu menurut Abang itu paham radikalisme itu gimana ya Bang? Oh, jadi baik. Sebelumnya mungkin karena saya orang awam gitu ya, nggak banyak kali ilmunya. Sepengetahuan saya radikal itu kayak sikap atau dari suatu organisasi yang menginginkan perubahan atau peningkatan gitu secara drastis, baik secara sosial, ekonomi, kebudayaan, segala macamnya kan. Tapi dia menghalalkan cara yang keras gitu. Jadi nggak step by step dia ingin secara instan gitu berkembangnya, tapi dengan menghalalkan segala cara, baik itu kekerasan, segala macamnya, pokok yang cara yang tidak halal gitu. Kalau menurut aku sih radikalisme itu gerakan keagamaan yang dia berusaha merubah tatanan politik itu dengan kekerasan. Radikalisme itu seperti nilai-nilai yang bertentangan sama nilai Pancasila dan kebinekaan. Itu kondisi seperti itu tuh biasanya kena ketidakpuasan dengan kondisi sosial sama politik yang ada sekarang. Paham radikalisme ini adalah paham-paham baru yang ditimbulkan akibat perubahan sosial, konflik yang berimbas kepada kekerasan. Itu sih. Kalau menurut kakak gimana nih Kak? Kalau menurut aku paham radikalisme itu lebih kayak pemaksaan gitu kan. Jadi kayak orang tuh dia berpikir berpendapat kayak begini, tuh memaksa orang lain untuk sependapat juga. Cuman dia menggunakan kekerasan itu. Oke Bang Naufal, terima kasih. Sehubungan dengan radikalisme ini ya Bang ya. Menurut Abang ciri-ciri orang yang terdampak paham radikalisme ini gimana ya Bang? Oke, baik. Karena tadi dia ingin perubahan yang besar ya kan, yang drastis, pasti dia orangnya nggak mau dengar kata orang lain gitu. Dia kekeh dengan pendirian dia, walaupun dia tahu cara yang dia gunakan itu salah gitu. Tapi menurut dia itu benar demi mencapai tujuannya tadi. Apapun yang konsekuensinya itu belakangan. Penting tujuannya tercapai utama. Menurut saya seperti itu. Kalau menurut aku ciri-ciri radikalisme itu kayak sikap intoleran, fanatisme, terus sama kecenderungan untuk melakukan kejahatan gitu. Selanjutnya, menurut kakak apa yang menjadi faktor utama yang menyebabkan seseorang terjerumus ke dalam radikalisme itu? Biasanya sih kalau faktor-faktor utama itu kayak kesenjangan sosial, terus pencarian identitas diri, terus pengaruh agama, radikalisasi agama, terus pengaruh sosial dan lain sebagainya. Sebenarnya faktor utama itu ada banyak, ada perubahan sosial tadi. Cuman di sini aku lebih menekankan kepada media, dimana seperti yang kita lihat media seperti internet atau cyber tadi itu berpengaruh jelas untuk paham radikalisme yang udah ada di dunia ini sebenarnya. Jadi media tadi seperti TikTok gitu, kita nampak ada suatu postingan yang lewat. Jadi kita cuma melihat di satu postingan itu saja tanpa memilah-milah dari postingan yang udah kita lihat tadi. Jadi ya sebenarnya dari generasi muda ini kita harus bisa lebih melek lah terhadap media atau cyber tadi agar paham radikalisme tadi tidak tercipta dan tidak menimbulkan kekerasan tadi. Nah, di zaman sekarang kan lumayan banyak nih Kak radikalisme di kalangan muda. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah radikalisme di kalangan generasi muda menurut kakak? Menurut aku pemerintah bisa memberi literasi kepada
mahasiswa ataupun generasi muda tentang apa sih bahaya radikalisme atau segala macamnya, terus dengan mengurangi kesenjangan sosial pada masyarakat. Kalau untuk pencegahannya tuh biasanya kan karena paham mereka radikalisme ini kan lebih ke pemaksaan gitu kan. Jadi kayak untuk mengurangi, yang pertama tuh menurut aku tuh harus mengurangi kayak kesenjangan antara ekonomi sama sosial. Soalnya kan kayak beberapa pendapat tuh ada tuh kayak orang kaya aja. Sebenarnya tuh nggak boleh kayak gitu. Harusnya tuh kita tuh setara, kayak orang kaya tuh sama orang yang bercukupan kayak gitu. Terus yang kedua tuh kayak bentuk generasi muda nih harusnya meningkatkan pola pikir kritis juga, kayak nggak gampang kemakan hoaks atau jangan melihat dari satu sisi, harus nengok dari berbagai sisi. Baik, terima kasih ya Kak telah meluangkan waktunya. Oke, makasih pendapatnya Iya, Bang Nova. nggak apa-apa, ya, Atas sama-sama. diskusinya. Ya. Terima Makasih ya Kak. Makasih Kak Devina. makasih jawabannya Abang Nova dan Kak Dinda. Maaf mengganggu waktunya sebelumnya. Nah, dari hasil kesimpulan yang kita dapat dari wawancara dengan abang dan kakak tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa radikalisme adalah paham atau ideologi seseorang yang ingin terjadi perubahan besar namun melanggar norma-norma dari Pancasila. Nah, tadi aku juga dengar nih faktor seseorang terdampak radikalisme. Apa ya, Mengenai faktor dari seseorang bisa terdampak dari radikalisme, yang pertama itu dikarenakan adanya kesenjangan sosial dan juga ekonomi. Nah, faktor yang kedua adanya pengaruh sosial, dan faktor yang terakhir merupakan radikalisasi dari agama seseorang tersebut. Nah, tadi kalau nggak salah Kak dan abangnya juga ngebahas mengenai peran pemerintah nggak sih Kak? Kalau boleh tahu apa aja sih Kak? Nah, peran pemerintah itu ada 3 ya. Yang pertama mengajarkan kita untuk berpikir kritis, yang kedua mengajarkan kita untuk literasi media, dan yang ketiga mengurangi kesenjangan sosial melalui peluang ekonomi dan peluang pendidikan. Nah, yang terakhir tadi ada ciri-ciri seseorang yang terdampak radikalisme. Apa ya Keisha? Oh iya, tadi juga membahas tentang ciri-ciri ya. Ciri-cirinya itu yang pertama, seseorang itu akan bersifat intoleran, yang kedua akan fanatis, dan yang terakhir yaitu memiliki kecenderungan kekerasan dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Sekiranya itu aja nggak sih yang dibahas kakak dan abang tadi? Nah, sekian video dari kami. See you.